Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan memanggil kami untuk menimba kekuatan baru. Semoga kami semakin tekun belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini sudah berada dalam masa Advent yang kedua. Masa Advent adalah masa harapan, masa ketika kita menantikan Tuhan yang datang membawa damai dan keselamatan. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita membawa berbagai beban, kekhawatiran, luka, kegagalan, dosa, persoalan keluarga, tekanan pekerjaan, bahkan rasa lelah dalam perjuangan iman. Di tengah semua ini, sabda Tuhan hari ini menjadi undangan lembut dan penuh cinta kasih dari Yesus. "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Advent bukan hanya waktu menunggu Tuhan datang untuk dunia, tetapi saat untuk membiarkan Dia datang ke dalam hati kita yang lelah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seruan Yesus bukan kepada yang sukses, berprestasi, ataupun sempurna, tetapi kepada mereka yang letih, patah semangat, sedang berjuang, merasa tidak mampu. Seruan ini penuh kasih sayang tanpa syarat. "Marilah kepadaku." Yesus tahu bahwa manusia cenderung menyimpan beban dalam diam, berusaha kuat sendiri dan berpura-pura tidak apa-apa. Tapi hari ini Ia berkata, jangan berjuang sendirian. Yesus tidak berkata bahwa Ia akan menghapus segala masalah. Sebaliknya Ia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku itu enak dan bebanku pun ringan." Kuk adalah alat yang dipasang pada dua lembu untuk memikul bersama. Artinya, hidup ini memang memiliki beban, tetapi Yesus memikulnya bersama kita. Kita lelah bukan karena beban terlalu berat, tetapi karena kita sering memikulnya tanpa Tuhan. Disinilah Advent menjadi momen penting
bukan sekedar menunggu Yesus di kandang Bethlehem, tetapi mengizinkan Dia masuk ke kandang hati kita. Yesus menawarkan kelegaan bukan melalui jalan kemenangan duniawi, tetapi melalui kelemah lembutan, kerendahan hati, ketenangan batin. Ketika kita belajar rendah dan lembut seperti Yesus, kita tidak dikuasai kekhawatiran, kita tidak ditaklukkan oleh ego, kita menemukan kedamaian batin yang sempurna. Advent adalah masa dojokan lembut dari Tuhan. Belajarlah kepadaku. Belajar menemukan damai bukan dari keadaan, tetapi dari kehadiran Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin kita sering berpikir, nanti aku akan bahagia jika masalah selesai. Nanti aku akan tenang kalau kondisi berubah. Nanti aku akan damai setelah semua terkendali. Tetapi damai sejati hadir ketika Kristus kita izinkan mendampingi kita hari ini, bahkan saat masalah belum selesai. Natal menjadi bermakna bukan karena dekorasi dan pesta, tetapi ketika kita mengalami Yesus sebagai penyejuk hati, sahabat dalam penderitaan, sumber kekuatan dalam kelemahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent ini Yesus tidak hanya berkata, "Aku datang ke dunia," tetapi juga berkata, "Datanglah kepadaku." Maka marilah kita membiarkan Dia mengangkat beban yang kita pikul dalam batin. Yesus tidak datang untuk menilai dan menghakimi, tetapi untuk menenangkan dan menyembuhkan. Semoga kita membuka hati baginya dan berkata, "Yesus, aku datang kepadamu. Temani aku dalam perjalanan hidup ini." Jika kita mengizinkan Yesus memikul beban bersama kita, maka kita akan menemukan ketenangan dalam badai, kekuatan dalam kelemahan, damai di tengah perjuangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengenal kelelahan kami, pergumulan kami, dan beban hati kami. Terima kasih karena Engkau tidak menuntut kami menjadi kuat, tetapi mengundang kami datang kepada Yesus agar menemukan kelegaan sejati. Tuhan Yesus, pada hari baru ini kami membawa seluruh beban hidup kami kepadamu, kekhawatiran, masalah keluarga, luka hati, pekerjaan, dan perjuangan iman kami. Pikullah beban ini bersama kami, dan ajarlah kami untuk percaya, tenang, dan bersandar kepadamu. Roh Kudus, bimbinglah kami agar belajar dari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi pembawa damai bagi sesama. Tinggallah bersama kami sepanjang hari ini, dan jadikan hidup kami sumber penghiburan bagi orang-orang yang juga letih dan beban berat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.